Halo semua, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan manhwa The Villain of Destiny. Pada episode sebelumnya, Gusangga akhirnya memulai rencananya untuk mengacak-ngacak Akademi True Immortal. Dengan tipu dayanya, dia berhasil menghasut semua orang terkait dengan Demonic Cultivator yang katanya telah memasuki Akademi. Mau dibodohi oleh Eldermu, Gusangga yang sudah tahu akan hal itu mencoba menjebak balik. Dan dengan pergerakan Sucingga, sejauh ini semuanya berjalan sesuai rencana. Masuk ke pembahasan kali ini. Dengan segera Gusangga membawa Sucingga pergi. Meskipun ragu, Sucingga sebisa mungkin berusaha meminta maaf, namun Gusangga bersikap seolah-olah dia sedang merajuk. Jadi apa kau ingin menjelaskan semuanya sekarang? Sucingga, aku sangat percaya padamu. Berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan dariku, ucap Gusangga. Pastinya Sucingga tak mungkin mengungkapkan identitasnya sebagai seorang kultivator demonik. Oleh karena itu, dia pun membuat sebuah alasan yang mana intinya sambil menunjukkan sebuah benda, dia menjelaskan bahwa alasan utama dirinya ada di tempat itu karena dia telah berhasil mendapatkan artefak misterius di rumah lelang dan itu berhubungan dengan Seven Heavenly Artifact dari alam atas. Tapi aku tidak memberitahumu tentang hal ini. Aku tidak seharusnya menyembunyikannya darimu, Master, tambahnya. Mendengar itu, Gusangga bersikap seolah-olah terkejut dan pada akhirnya mau memaafkan Sucingga seolah-olah dia tak menaruh rasa curiga. Namun sebagai seorang master, Gusangga berusaha menunjukkan sikap tegasnya dengan dia yang sedikit memberi nasihat yang mana karena dirinya mulai kehabisan kesabaran dengan masalah yang berulang, sehingga jika Sucingga menimbulkan lebih banyak masalah, dirinya tak segan-segan mengirimnya kembali ke alam bawah. Gusangga sendiri sebenarnya diliputi dengan perasaan senang atas rencananya yang berjalan sangat lancar sehingga menurut prediksinya dia sangat yakin bahwa selanjutnya Eldermu pasti akan menghubungi Sucingga secara diam-diam. Dengan mengawasi gerak-geriknya, aku dapat belajar lebih banyak tentang organisasi demonik. Yin Xuang, kau kehabisan pelindung sekarang. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan sebelum ajalmu, tambah Gusangga dalam pikirannya. Keesokan harinya, kejadian malam sebelumnya benar-benar membuat Akademi heboh. Semua orang mulai berspekulasi bahwa pelaku dari kejahatan itu tak lain adalah Yin Xuang yang semakin menggila karena telah berani menyerang di dalam Akademi True Immortal. Tak disangka ternyata Yin Xuang juga ikut berkumpul di lokasi kejadian dengan dia yang berbaur dengan murid-murid lainnya. Bahkan setelah itu tiba-tiba ada salah satu murid yang mencoba menasehati dirinya untuk tidak khawatir dengan alasan bahwa para bajingan yang telah berani menyusup ke Akademi True Immortal tidak mungkin luput dari genggaman orang-orang Akademi yang pastinya tak akan tinggal diam. Yang dapat dilakukan Yin Xuang hanya bisa mengiyakannya dengan air mata yang mulai mengalir seolah-olah dirinya benar-benar terharu meskipun pada kenyataannya air matanya itu merupakan tanda dari kesedihannya karena dia semakin dituduh atas kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. Sementara itu di tempat lain, Jiang Susu yang sedang bersama Zejin terlihat sedang membicarakan sesuatu yang pastinya berhubungan dengan kultivator demonik. Melihat sikap Jiang Susu yang masih saja santai, Zejin berusaha mengajaknya pergi untuk mencari jejak dan petunjuk karena dengan itu mereka mungkin dapat mengungkapkan identitas tersembunyi dari pewaris demonic art. Akan tetapi masih saja Jiang Susu bersikap seolah-olah tidak peduli dan hanya fokus pada sebuah benda yang ada di tangannya.
Kenapa kau selalu menatap benda rusak itu belakangan ini? Apakah mungkin benda itu memiliki bau gusangga? Tanya Zijin yang benar-benar sangat penasaran meskipun cara dia bertanya terbilang cukup konyol. Masih berusaha tetap tenang, Jiang Susu lantas bertanya balik karena bagaimanapun juga tiba-tiba Zijin begitu peduli tentang pewaris demonic art yang dari awal selalu dia abaikan. Menanggapi itu dengan sikap bangganya, Zijin lantas menjelaskan bahwa saat ini dirinya benar-benar tidak bisa santai. Apalagi sebagai keturunan istana ankestral, tugasnya adalah menjaga keadilan dan perdamaian. Lalu cari saja sendiri, jangan ganggu kultivasiku. Jika para elder akademis saja tidak bisa melakukan apa-apa, memang apa yang bisa kita lakukan? Jawab singkat Jiang Susu, yang mana hal itu malah membuat Zijin semakin mencurigai dirinya. Bahkan dengan ekspresi terkejutnya, Zijin sampai bertanya apakah mungkin semua perubahan sikap yang dialami oleh Jiang Susu karena dia terlalu sibuk bermain dengan gusangga sampai lupa bahwa dirinya adalah Holy Maiden. Dengan kekonyolannya, Zijin semakin dalam menginterogasi Jiang Susu, tepatnya hubungannya dengan gusangga. Awalnya Jiang Susu sedikit bingung pada pertanyaan Zijin, namun setelah Zijin memberikan sebuah isyarat dengan tangannya yang pastinya kalian sudah mengetahui maknanya, dalam sekejap mata wajah Jiang Susu mulai berubah merah merona sebelum akhirnya dia yang benar-benar marah bercampur malu segera menyiapkan serangannya untuk menghukum Zijin yang hanya bisa melarikan diri. Ketika mereka berdua sedang kejar-kejaran, tiba-tiba dari arah langit ada sebuah suara yang memanggil dan ternyata itu adalah gusangga yang sedang mencari Zijin. Awalnya Zijin sedikit terkejut karena gusangga mengetahui keberadaannya. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Jiang Susu segera menyuruhnya untuk menemui gusangga terlebih dahulu yang sudah repot-repot datang mencarinya. Apakah kau tidak ikut? Tanya Zijin yang langsung dijawab tidak tertarik. Singkat cerita, Zijin akhirnya pergi menemui gusangga. Ditanya tentang tujuannya datang, gusangga lantas menjelaskan bahwa akhir-akhir ini pewaris demonic art telah terang-terangan membuat masalah di akademi. Sehubungan dengan itu, dirinya ingin membagikan beberapa petunjuk pada Zijin selaku Holy Maiden dari istana ankestral. Untuk petunjuknya sendiri, sebenarnya gusangga belum sepenuhnya yakin dan hanya sekedar spekulasi. Namun satu hal yang pasti, setelah menyelidiki serangan sebelumnya, jika digabungkan dengan serangan pria demonik misterius yang sebelumnya pernah menyerang Zijin sewaktu berada di kediaman keluarga Gu, gusangga berspekulasi bahwa tampaknya pewaris demonic art menggunakan metode hard shit demonic yang telah lama hilang. Dalam hal ini musuh yang tersembunyi mungkin lebih banyak dari yang kita pikirkan. Mungkin saja mereka juga telah menyusup ke 10 peringkat teratas akademi tambah gusangga yang mana semua tipu dayanya itu dengan mudah bisa memikat Zijin. Apalagi metode hard shit demonic yang dimaksud merupakan kekuatan yang bisa mengendalikan pikiran orang lain. Kembali ditanya siapakah kira-kira orang yang dimaksud, gusangga lantas menjawab bahwa dia belum tahu pasti dan sebelum mengakhiri pembicaraan, gusangga berusaha menunjukkan rasa kepeduliannya pada Zijin yang katanya harus lebih berhati-hati dan pastinya hal itu benar-benar membuat Zijin sangat senang. Sangge, apakah kau tak ingin masuk sebentar? Susu juga ada di sini, tanya Zijin yang sayangnya ditolak dengan alasan bahwa dia memiliki urusan yang mendesak. Sementara itu di bawah, Jiang Susu terlihat benar-benar kesal mengira bahwa alasan gusangga tak mau masuk karena dia tak ingin bertemu dengan dirinya. Di sebuah tempat yang terlihat seperti perpustakaan, Shen Wuya mencoba mencari informasi tentang semua yang telah terjadi selama dirinya terjebak di Mystic Stone.
Dari apa yang dia baca, tampaknya dunia telah runtuh, era berakhir, Great Dao hancur, dan bahkan tatanan dunia juga hancur. Intinya tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya telah terjadi karena bahkan catatan sejarah telah menghilang. Namun satu hal yang pasti, Shenhuya sangat yakin bahwa saudari juniornya, Master dan bahkan yang lainnya telah bereinkarnasi di era ini yang dikenal sebagai Forbidden Era. Sekarang aku telah bereinkarnasi, begitu pula saudara juniorku. Master dan dia pasti telah bereinkarnasi juga. Aku pasti akan menemukan kalian semua, ucap Shenhuya. Sedang memikirkan itu semua, tiba-tiba ada sebuah keributan yang ternyata berasal dari kediaman Xiaoyang. Adapun sumber dari kekacauan ternyata itu merupakan ulah Gusangga yang tiba-tiba masuk dengan menghancurkan pelindung yang melindungi kediaman Xiaoyang sampai-sampai dua bawahan Xiaoyang ikut terhempas. Katakan pada Xiang Immortal untuk segera keluar, teriak Gusangga yang benar-benar terlihat sangat marah. Bukannya langsung menurut, dua bawahan Xiaoyang mulai menunjukkan sikap bodoh mereka dengan mengatai Gusangga yang katanya bertindak tidak sopan karena bagaimanapun juga Xiaoyang dikenal sebagai tokoh teratas di antara 10 peringkat di akademi. Namun sayangnya Gusangga sama sekali tidak peduli dengan gelar itu sehingga dia kembali menyuruh mereka untuk memanggil Xiaoyang atau merekalah yang akan dibunuh olehnya. Bersamaan dengan itu juga akhirnya Xiaoyang keluar sehingga dia langsung bertanya apa yang sebenarnya Gusangga lakukan karena dirinya merasa tidak mempunyai perselisihan apapun. Apa tidak ada perselisihan? Sepertinya kau sudah pikun. Kau adalah bajingan yang telah mengabaikan peringatanku untuk tidak mengganggu adikku. Kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja, ucap Gusangga dengan tatapan dinginnya. Ternyata tindakan yang dilakukan oleh Gusangga kembali membuat kehebohan di akademi sehingga orang-orang mulai berbondong-bondong datang untuk melihat secara langsung. Di sisi lain, Xian'er yang menjadi sumber utama masalah, ternyata saat ini dia terlihat sedang bersantai dan menikmati makanannya di sebuah tempat. Meskipun awalnya dia merasa cemas pada kakaknya yang tampaknya kembali membuli orang, namun setelah tahu bahwa orang yang dibuli adalah Xiaoyang, kecemasannya langsung menghilang sehingga yang menjadi masalah sekarang apakah dia harus pergi untuk menikmati pertunjukannya. Kembali lagi ke Gusangga. Mengabaikan orang-orang yang mulai berkumpul di antaranya kakak Yin Xuang yang masih saja berusaha memprovokasi Phoenix Maiden, masih dengan aktingnya yang sangat luar biasa. Di sisi lain Gusangga akhirnya berhadapan langsung dengan Xiaoyang. Bersikap seolah-olah dirinya merupakan pihak yang benar, Xiaoyang mencoba bertanya apakah niat asli Gusangga karena dari sudut pandangnya semua itu seolah-olah Gusangga ingin mendominasi akademi sendirian. Namun konyolnya Xiaoyang sampai berkata bahwa tindakannya untuk mengajari Xian'er merupakan tindakan yang benar dengan alasan bahwa seorang wanita yang anggun dan berwibawa seperti Xian'er adalah pasangan yang baik untuk seorang pria yang baik, seolah-olah mengisyaratkan bahwa pria baik yang dimaksud adalah dirinya. Memang benar seorang pria mencari pasangan yang baik itu wajar, tetapi apa anjing kampung sepertimu layak untuknya, ucap Gusangga yang benar-benar membuat Xiaoyang sangat marah. Mendengar semua perdebatan itu, orang-orang akhirnya tahu apa penyebabnya. Ditambah mereka juga melihat ketika sebelumnya Gusangga benar-benar tidak senang ketika Xiaoyang berniat mendekati adiknya. Namun yang terpenting dari semua itu, mereka beranggapan bahwa Gusangga sangat-sangat peduli pada adiknya sendiri.
Meskipun pertunjukan yang disajikan oleh Gusangga mampu menipu sebagian besar orang, ada beberapa di antara mereka yang sedikit meragukannya, dan itu adalah kakak Yin Xuang, karena baginya jika memang benar Gusangga sangat menyayangi adiknya, mengapa dia mengambil tulang daunnya dan meninggalkannya di luar sekte sejak kecil. Menanggapi itu, Phoenix Maiden lantas bertanya, apakah mungkin tindakan Gusangga saat ini yang mengatasnamakan keadilan untuk adiknya hanyalah kebohongan, dan motif sebenarnya adalah untuk menekan Xiaoyang? Siapa yang tahu, tapi satu hal yang pasti, bajingan itu bukan orang yang suci, jawab singkat kakak Yin Xuang. Tanpa berbasa-basi lagi, dalam sekejap mata Gusangga mendekati Xiaoyang sebelum akhirnya dia melepaskan sebuah tendangan ke arahnya. Tak mungkin bisa didiskusikannya kembali, pada akhirnya Xiaoyang memutuskan untuk melawan balik. Gusangga, apakah kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Teriaknya sebelum akhirnya dia mulai menyerang. Pastinya setiap serangan yang datang dengan mudah bisa dihindari oleh Gusangga. Adapun Xiaoyang, dia yang tak mau kalah terus menyerang lagi dan lagi, yang membuat pertarungan mereka benar-benar terlihat luar biasa. Melihat adegan luar biasa yang sedang terjadi, orang-orang mulai membuat beberapa kesimpulan yang mana mereka sangat yakin tampaknya pertarungan akan berlangsung untuk sementara waktu, karena bagaimanapun juga itu merupakan pertarungan dari dua orang yang masuk dalam 10 besar di akademi. Meski begitu, ada juga yang menyangkalnya setelah mempertimbangkan pertarungan Biksu Jianshan sebelumnya. Mencoba sedikit serius, Gusangga lantas mengeluarkan teknik yang sebelumnya dia gunakan untuk mengalahkan Jinshan dan segera melepaskannya. Namun ternyata, meskipun ada banyak pedang yang sedang melesat ke arahnya, Xiaoyang masih menunjukkan sikap tenang, bahkan dia mulai tersenyum. Adapun alasannya, karena ternyata dia akhirnya memutuskan untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Tak butuh lama, aura ungu yang besar mulai meluap-luap keluar dari tubuh Xiaoyang setelah dia menggunakan teknik andalannya itu, yaitu teknik Primordial Purple Ki yang katanya terakhir kali dia gunakan dalam pertarungan melawan 6 Raja Mahkota. Hanya dengan bermodalkan itu, Xiaoyang benar-benar sangat yakin bisa menang, karena bahkan dengan mudah dia bisa menangkis semua serangan yang datang yang sebelumnya mengalahkan Biksu Jinshan. Aku lupa memberitahumu, aku jauh lebih kuat dari Biksu Jinshan. Defense swordmu memang kuat, tetapi tidak mungkin bisa mengalahkanku, ucapnya dengan ekspresi yang penuh percaya diri. Orang-orang hanya bisa terkejut melihat Xiaoyang mampu menangkis setiap serangan yang datang. Namun keterkejutan mereka menjadi semakin bertambah dikarenakan dari arah langit tiba-tiba muncul sebuah anomali, sehingga mereka yang menyadari akan bahayanya segera menjauh untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Apa-apaan itu? Sebenarnya Gusangga berada di ranah mana? Teriak kakak Yin Xuang penuh dengan keterkejutan. Bahkan Phoenix Maiden terlihat memiliki ekspresi yang sama, karena sudah pasti anomali yang sedang terjadi merupakan ulah dari Gusangga. Sementara itu, melihat anomali yang sedang terjadi, kali ini Xiaoyang benar-benar telah kehilangan ekspresi sombong yang sebelumnya dia tunjukkan. Sekarang dia hanya bisa bertanya-tanya, apakah mungkin sejauh yang dia lihat, Gusangga belum mengeluarkan kekuatan aslinya. Aku lupa memberitahumu, di mataku kau tidak berbeda dari Biksu Jinshan. Jadi enyahlah, ucap Gusangga dengan tatapan yang semakin dingin bersamaan dengan dia yang mulai melepaskan serangannya. Untuk teknik yang digunakan oleh Gusangga, saking dahsyatnya itu memiliki wujud seekor naga emas yang langsung melepaskan sebuah serangan dari mulutnya.
Menghadapi serangan dahsyat itu, sekuat tenaga Xiaoyang berusaha memblokirnya menggunakan pertahanan penuh dari primordial purple ki miliknya. Namun sayangnya, tak seperti sebelumnya, kekuatan penuh miliknya kali ini benar-benar tak sebanding dengan serangan Gusangge. Alhasil, tanpa perlawanan yang berarti, secara langsung dia menerima serangannya. Melihat keadaan Xiaoyang yang hanya bisa terkapar di tanah, Gusangge benar-benar puas. Namun tak berhenti di situ, secara diam-diam dia juga menggunakan salah satu item berharganya, dan itu adalah buah Dao yang mana fungsinya akan kalian ketahui sendiri nanti. Di sisi lain, dengan kondisinya yang babak belur, masih saja dengan konyolnya Xiaoyang membuat beberapa alasan yang mana katanya jika saja mata celestialnya sudah pulih sempurna, dirinya tak akan menyedihkan seperti itu. Menanggapi itu, sambil berjalan mendekat, Gusangge lantas berkata bahwa alasan hanyalah kata-kata orang lemah, karena sudah jelas meskipun tubuh Xiaoyang tidaklah lemah, akan tetapi dia hanya terlahir pada orang yang salah. Di saat krisis seperti itu, akhirnya Shin Wuye datang dengan dia yang berusaha menghentikan Gusangge, yang mana jika dibiarkan, kemungkinan besar Xiaoyang benar-benar akan dibunuh olehnya. Berdiri layaknya melindungi Xiaoyang, Shin Wuye mulai mengatakan kata-kata konyolnya untuk menyuruh Gusangge berhenti dengan alasan bahwa Xiaoyang telah membayar harga yang cukup atas semua perbuatannya. "Memangnya kau siapa? Apakah kau juga mau merangkak di tanah?" ucap Gusangge yang membuat Shin Wuye secara perlahan mulai terprovokasi. Sementara itu, melihat tindakan yang diambil oleh Shin Wuye pastinya hanya membuat orang-orang bertanya-tanya, kenapa Shin Wuye yang dikenal sebagai makhluk kuno begitu akrab dengan Xiaoyang. Singkat cerita, pada akhirnya Gusangge memutuskan untuk menyudahinya. Namun tak lupa, sebelum pergi dia sedikit memberikan peringatan pada keduanya, khususnya Xiaoyang, yang mana jika mereka masih saja melakukan hal yang sama, di kesempatan berikutnya dirinya akan membuat mereka tak bisa berjalan lagi. Seperti biasa, karena rencana berjalan dengan sangat mulus, notifikasi sistem akhirnya muncul. Di situ dijelaskan bahwa putra keberuntungan Shin Wuye telah kehilangan poin keberuntungan karena tidak membela juniornya tepat waktu ketika sekte diserang. Tampaknya peristiwa hari ini telah menjadi pelajaran yang cukup untuk kalian semua, tambah Gusangge yang sedikit memperingati semua orang sebelum akhirnya mereka benar-benar pergi. Namun satu hal yang pasti, kakak Yin Xuang berpikir bahwa tampaknya dia perlu menilai ulang kekuatan Gusangge yang begitu terlalu kuat. Apalagi Phoenix Maiden berpendapat bahwa kemungkinan besar Gusangge masih menahan diri. Kembali lagi ke Xiaoyang. Dibantu oleh Shin Wuye, secara perlahan dia mulai berdiri, namun tak henti-hentinya dia mengoceh mengatakan bahwa Gusangge benar-benar sangat jahat, sehingga dia yakin Xian-Er yang merupakan reinkarnasi dari saudari junior mereka akan menderita jika tetap berada di dekat Gusangge. Apalagi saat ini ingatannya belum pulih dan masih begitu naif. "Aku tahu kau bermaksud baik untuk saudari junior kita, tapi kau bersikap terlalu inklusif kali ini. Menurutku Gusangge jauh lebih menakutkan dari kultivator demonic art," ucap Shin Wuye tanpa sadar bahwa Gusangge sendirilah kultivator demonic art itu. Setelah itu, untuk sementara waktu mereka terus melanjutkan obrolan membahas tentang beberapa hal, di antaranya Gusangge dan juga Xian-Er. Dari pembicaraan itu, Shin Wuye berencana memanfaatkan Lake of Reincarnation yang dapat mengembalikan kenangan dari kehidupan sebelumnya. Untuk lokasi pastinya, dari kabar yang beredar itu berada di dalam Immortal Heavens.
Oleh karena itu, Shin Wuya meminta agar Xiaoyang lebih menahan diri dan tidak bertarung dengan Gu Sangge lagi sampai mereka bisa mengembalikan kenangan Xian'er dari kehidupan sebelumnya. Baiklah, aku akan mengikuti perintahmu, jawab singkat Xiaoyang, dan begitu Shin Wuya pergi, dia kembali berkata, Gu Sangge, setelah mata Kalistialku pulih, bersama dengan Eldest Brother kami pasti akan membalas kejadian hari ini. Xian'er yang benar-benar datang terlihat sangat senang karena dia benar-benar tidak menyangka orang seperti kakaknya yang hanya mementingkan dirinya sendiri berani melakukan tindakan tanpa pamrih seperti itu untuk dirinya. Sehingga dia sangat yakin kakaknya benar-benar telah berubah tanpa tahu bahwa Gu Sangge lah yang telah menyiapkan skenario itu. Mengesampingkan semua itu, pastinya Gu Sangge telah menyiapkan skenario baru dan kali ini dia berniat membuat Xiaoyang menjadi kambing hitam berikutnya karena dengan memanfaatkan buah Dao, kali ini dia telah berhasil meniru Primordial Purple Key yang sebelumnya digunakan oleh Xiaoyang. Sedikit info, untuk kedepannya penyebutan Xiaoyang akan diganti menjadi nama panggilannya yaitu Xiang karena selain namanya yang jauh lebih gampang, di beberapa dialog lebih banyak menggunakan nama Xiang ketimbang Xiaoyang. Singkat cerita, akhirnya hari ujian telah tiba. Pastinya setiap murid penuh dengan antusias untuk memperebutkan posisi teratas meskipun mereka sendiri juga sedikit bertanya-tanya apa yang akan mereka temui setelah memasuki portal yang akan membawa mereka ke tempat ujian. Karena semua murid berkumpul di satu tempat, Gu Sangge juga bertemu dengan kakak beradik Xing Xiaoyi dan Xing Feng yang langsung memberikan salam. Sudah lama tak bertemu. Bagaimana kabar kalian? Apakah kalian sudah terbiasa di sini? Sapa Gu Sangge dengan ramahnya yang langsung dijawab bahwa mereka sudah cukup terbiasa tinggal di akademi. Gu Sangge lalu memuji mereka yang tampaknya telah membuat kemajuan yang signifikan. Menanggapi itu, sang kakak lantas berkata bahwa semuanya berkat adiknya karena tanpa ada adiknya, dia yang memiliki bakat rendah tak mungkin memiliki keberuntungan untuk berlatih kultivasi di akademi ini. Kau tak seharusnya berkata demikian karena setiap orang memiliki nasib dan kesempatan mereka sendiri. Ini juga termasuk takdirmu, tambah Gu Sangge saat dia kembali melanjutkan perjalanannya. Dan pastinya kata-kata bijaknya itu semakin menambah semangat mereka, khususnya sang adik yang terlihat sangat senang karena ternyata Gu Sangge masih mengingat dirinya. Daripada kagum pada Xing Xiaoyi yang katanya memiliki immortal demon body, Su Qingge yang dari awal menemani tuannya entah mengapa sedikit tertarik pada Xing Feng karena dia merasa ada sesuatu yang spesial darinya dan itu merupakan Controlling Heaven Bottle yang diincar oleh Yu Mingkong. Tiba-tiba ada sedikit keributan karena ternyata orang yang cukup terkenal akhirnya tiba dan itu adalah seorang pria bertopeng yang dipanggil dengan nama Shikron. Dia juga katanya orang terkuat di antara 10 peringkat teratas yang pastinya dia jauh lebih kuat dari Xiang yang pernah menjadi nomor 1 di alam atas. Sehubungan dengan itu juga, seperti biasa sosoknya berhasil memicu rasa penasaran orang-orang yang hanya bisa bertanya-tanya siapakah yang lebih kuat antara Shikron dan Gu Sangge. Shikron yang baru pertama kali melihat Gu Sangge, untuk sementara waktu dia terus menatapnya dari belakang. Di sisi lain, ditatap seperti itu pastinya Gu Sangge yang masih tetap berjalan menyadarinya. Apalagi itu baru pertama kalinya ada seseorang yang melihatnya seolah dirinya adalah mangsa.
Tak buruk, kau layak menjadi lawanku, ucap Gus Sangga dalam pikirannya yang ternyata sama persis seperti yang difikirkan oleh Shikron. Setelah semua orang berkumpul, akhirnya para elder tiba. Sebelum acara dimulai, Great Elder mulai menjelaskan ujiannya yang mana intinya ujiannya sendiri akan berkaitan dengan Absolute Yinfield lagi. Singkatnya, di wilayah di mana Absolute Yinfield bergejolak, jejak Absolute Yin Kingdom ditemukan yang mana itu juga bisa menjadi pertanda kelahiran Absolute Yin Emperor. Sehubungan dengan itu juga, banyak kota kuno di bawah perlindungan akademi telah diserang oleh monster-monster Absolute Yin yang tak dikenal. Oleh karena itu, inti dari ujian kali ini, beberapa murid dari 10 peringkat teratas akan memimpin tim ke berbagai kota kuno untuk meredakan peperangan. Untuk pembagian timnya, yang terkuat dari 10 peringkat teratas akan menarik undian terlebih dahulu. Baru setelah pemimpin tim terbentuk, siswa lainnya boleh memilih pemimpin yang mereka suka untuk diikuti. Kalau begitu, mulai mengambil undian. Dimulai dengan Gus Sangga, ucap Great Elder memberikan perintah. Begitu mengambil undiannya, Gus Sangga mendapat nomor 1. Melihat itu, orang-orang khususnya kaum wanita hanya bisa berpikir untuk masuk ke tim 1 dengan beberapa alasan, di antaranya keamanan. Gus Sangga tiba-tiba bisa mendengar sebuah suara ketidakpuasan yang ternyata berasal dari Jiang Shushu karena ternyata dia menarik undian nomor 1. Oleh karena itu, Gus Sangga segera mendekat dan menyapanya. Sementara itu, Yu Mingkong ternyata menarik nomor yang berbeda dengan suaminya dan sialnya dia juga satu tim dengan Zijin. Apakah ini kebetulan? Putri Mingkong, kita satu tim. Meskipun sangat disayangkan aku tak bisa satu tim dengan Gus Sangga, tetapi itu tak masalah. Jadi aku akan menjagamu untuknya, ucap Zijin yang bersikap sok akrab dengan Yu Mingkong. Bahkan setelah melihat Yu Mingkong terus melirik ke arah suaminya, dia mencoba bertanya apakah Yu Mingkong khawatir teman baiknya yaitu Jiang Shushu akan mencuri Gus Sangga darinya. Omong kosong, aku hanya khawatir pada keselamatan Sain Shushu. Bagaimanapun juga tak akan terjadi apa-apa pada suamiku, jawab Yu Mingkong yang membuat Zijin semakin penasaran karena tampaknya Yu Mingkong sudah tahu tentang keburukan suaminya yang bertindak layaknya seorang playboy. Namun perlu diingat, karena sebagai murid teratas, Yu Mingkong bisa dikatakan memiliki kemampuan yang jauh di atas Zijin, maka dialah yang akan menjadi pemimpinnya. Di sisi lain, ternyata Shikron yang pastinya menjadi pemimpin satu tim dengan Xiang dan bahkan Yin Xuang yang masih saja menyamar. Xiang merasa beruntung karena dia tidak satu tim dengan Gus Sangga. Adapun Yin Xuang, dia juga merasakan hal yang sama, apalagi baginya musuh dari musuh adalah teman sehingga prioritas utama dia adalah mencari kesempatan untuk semakin dekat dengan Xiang. Berbeda dari keduanya, sang pemimpin yaitu Shikron hanya bisa menganggap bahwa kali ini dirinya sedang tidak beruntung karena harus satu tim dengan orang yang telah dikalahkan. Entah karena sedang merencanakan sesuatu atau tidak, dengan alasan bahwa karena mereka kekurangan murid yang kuat, Great Elder lantas mempromosikan Xian'er sebagai pemimpin karena katanya dia adalah murid yang paling rajin di antara calon murid kuat lainnya. Keputusan itu pastinya membuat orang-orang sedikit terkejut, khususnya Xian'er. Namun karena masternya sendirilah yang menunjuk dirinya, mau tak mau Xian'er menurutinya di saat orang-orang tak henti-hentinya mengkritiknya, yakin bahwa jika bergabung dengannya hanya akan mengantarkan nyawa.
Karena pemimpin telah terbentuk, setelah itu Great Elder menyuruh murid-murid lainnya untuk segera membentuk tim dan bersiap untuk berangkat. Sudah pasti sebagian besar orang memilih untuk bergabung dengan Gusangga dengan kelompoknya yang bernama Tim Ekspedisi Zuzaku. Sebelumnya aku mengandalkan Zijin untuk menemukan sumber absolut Yinfil. Kali ini tampaknya aku harus bergantung pada wanita ini, pikir Gusangga saat dia melirik ke arah Jiang Susu yang terlihat tidak senang pada para wanita yang terus menatap ke arah Gusangga. Tak kalah dengan Gusangga, kelompok bernama Tim Ekspedisi Xuanwu yang dipimpin oleh Shikrao juga mendapatkan kelompok yang cukup banyak, meskipun lagi-lagi Sikron merasa tidak puas pada kelompoknya karena menurutnya mereka hanyalah sekumpulan orang yang tak berguna. Namun satu hal yang pasti, Xiang dan Yin Shuang sama sekali tak menyadari itu karena mereka sedang sibuk dengan masalah mereka sendiri, yang mana Yin Shuang merasa heran karena belakangan ini Eldermu sama sekali tak menemuinya. Adapun Xiang sendiri, dia sedang mencari cara agar bisa menghadapi Gusangga. Untuk tim yang dipimpin oleh Yu Mingkong bernama Tim Ekspedisi Baihu atau Tim Ancient White Tiger dengan Zijin yang terus berusaha mencari kesempatan agar bisa lebih akrab dengan Yu Mingkong, yang mana hal itu malah membuat pihak lain merasa tidak senang karena bagi Yu Mingkong sebagai seorang Shain, Zijin kekurangan tata krama. Untuk tim yang lainnya ternyata dipimpin oleh kakak Yin Shuang dengan Ying Yu yang masih saja menatap ke arah Gusangga. Adapun tim yang terakhir sudah pasti itu adalah tim Xian'er yang entah mengapa dia hanya bisa mendapatkan 2 anggota, dan itu adalah Xing Xiaoyi dan Xing Feng, dan itu pun alasan mengapa mereka berada di tim itu karena itu merupakan syarat yang diberikan oleh Elder, karena jika tidak mereka pasti sudah memilih berada di tim Gusangga. Meskipun awalnya benar-benar terkejut, berpikir bahwa 2 lebih baik daripada tidak sama sekali, pada akhirnya mau tak mau Xian'er menerima keadaannya itu. Namun tak disangka, tiba-tiba ada 1 orang lagi yang ingin bergabung, dan itu adalah Phoenix Maiden yang kemungkinan besar memiliki tujuan lain karena tindakannya benar-benar mencurigakan. Apalagi dia adalah salah satu dari 10 peringkat teratas. Secara tak terduga, Elderly tiba-tiba mendatangi Gusangga untuk meminta bantuan untuk melindungi Xing Xiaoyi dengan alasan bahwa Xing Xiaoyi merupakan murid yang sangat dibina oleh para Elder, dan secara kebetulan kelompok Gusangga akan pergi ke wilayah yang dekat dengan kelompok Xian'er. Tenanglah Elder, aku juga memiliki hubungan dengan mereka. Jika ada kesempatan aku pasti akan menjaga mereka, jawab Gusangga yang membuat orang-orang semakin kagum padanya, khususnya Xing Xiaoyi, meskipun dia langsung ditenangkan oleh kakaknya karena dari sudut pandangnya alasan Gusangga mau menerima itu karena dia ingin melindungi adiknya. Aku tak butuh dijaga olehnya, jadi urus saja urusanmu sendiri, ucap Xian'er yang masih saja tidak mau jujur pada perasaannya sendiri. Singkat cerita, setelah itu akhirnya ujian dimulai. Dengan menaiki kapal terbang kuno yang telah disiapkan untuk masing-masing tim, satu demi satu dari mereka mulai memasuki portal yang akan membawa mereka ke tempat ujian. Di dalam kapal, Sucingga menjelaskan bahwa tujuan mereka tampaknya kota kuno Zuzaku. Dikatakan juga tampaknya di wilayah timur kota kuno Zuzaku telah runtuh dengan banyak kultivator mati dan terluka. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Gusangga malah mengubah topik pembicaraan dengan dia yang bertanya tentang keadaan Sucingga karena kultivasinya telah meningkat dengan cepat.
Tak mungkin mengatakan bahwa semua itu berkat esensi yang diserap sebelumnya. Sucingga hanya berkata bahwa semuanya itu berkat Akademi True Immortal dan juga para elder yang telah membimbing dirinya. Setelah itu, untuk sementara waktu, Gusangga terus memberikan pujian atas perkembangan Sucingga yang pastinya membuatnya benar-benar sangat senang. Ditanya apa hasil dari penyelidikan tentang Heavenly Fragments, Sucingga mengatakan bahwa dirinya mempunyai petunjuk dan jika tebakannya benar, kemungkinan besar salah satu dari Heavenly Fragments ada pada kakak beradik Xing Feng dan Xing Xiaoyi. Mungkin saja ada di tangan Xing Feng. Lagi pula, Immortal Demonic Body tidak membutuhkan segmen eksternal, ucap Gusangga seolah-olah dia baru menyadarinya. Ditanya apakah dia membutuhkan bantuan untuk mendapatkannya, dengan santainya Gusangga menolaknya karena bagaimanapun juga dia berencana membuat mereka atau lebih tepatnya Xing Feng menyerahkannya dengan sukarela. Masih di kapal yang sama, di dalam ruangannya dapat terlihat Jiang Susu sedang berkultivasi dan itu bukanlah kultivasi biasa melainkan kultivasi demonik. Namun sayangnya dengan kondisinya saat ini dia benar-benar tidak bisa berkonsentrasi karena begitu memejamkan mata ingatan tentang Gusangga yang mempermalukan dirinya selalu muncul. Alhasil, karena tidak bisa berkonsentrasi, bukannya bertambah kuat, tetapi dia malah terluka oleh kekuatannya sendiri. Dasar kau memang brengsek Gusangga, ucapnya saat mulai terjatuh. Namun tak disangka, orang yang dibicarakan sudah ada di sampingnya dan bahkan menggendongnya dengan gendongan putri. Padahal kau sedang menapaki jalan kultivasi demonik di latihan. Kenapa malah sambil mencibirku, ucap Gusangga. Melihat sosok Gusangga pastinya hanya bisa membuat Jiang Susu terkejut. Menanggapi itu, Gusangga lantas menjelaskan bahwa tujuannya datang untuk memberitahu sesuatu yang mana jika mereka sudah sampai di kota kuno, dia meminta tolong pada Jiang Susu untuk mencari sumber Absolute Yin. Sudah pasti Jiang Susu langsung menolak permintaan itu dengan alasan bahwa dia tak ingin membantu seorang tirani. Namun dengan tenangnya, Gusangga hanya berkata bahwa sejak hari Jiang Susu tidak mengungkapkan identitas dirinya, maka dia sama saja sudah membantu seorang tirani. Untuk sementara waktu, Jiang Susu mulai mengomel karena bisa dikatakan sepenuhnya dia tidak benar-benar ingin menolak permintaan Gusangga sehingga pada akhirnya setelah memperhitungkan beberapa hal, dia menerimanya tetapi dengan sebuah syarat. Ditanya apa itu, dengan wajah malu-malunya Jiang Susu lantas berkata, Gusangga, apa bisa kau memperlakukan diriku sedikit lebih baik? Intinya, sikap yang ditunjukkan oleh Jiang Susu sejauh ini bukan berarti dia membenci Gusangga, tetapi itu lebih tertuju pada dirinya yang benar-benar cemburu pada wanita-wanita lain, sedangkan dirinya sama sekali tak diperhatikan oleh Gusangga yang telah mengambil kesuciannya. Mendengar itu, Gusangga langsung melepaskan Jiang Susu saat dia juga berteriak tidak. Pastinya Jiang Susu menjadi sedikit kecewa dan marah dengan tindakan itu. Namun ternyata Gusangga hanya sedang bercanda karena di detik berikutnya dia langsung menciumnya. Dan meskipun tak diperlihatkan, kelanjutan dari itu tak mungkin hanya berciuman saja sehingga kalian sudah pasti bisa menebaknya sendiri. Berpindah ke kota kuno Zuzaku. Pemimpin kota kuno Zuzaku atau kita akan memanggilnya Tetua Zuzaku akhirnya menerima kabar tentang para murid dari Akademi True Immortal yang akan segera sampai. Oleh karena itu, sehubungan dengan keadaan mereka sekarang, semua orang berharap kedatangan para murid Akademi sedikit memberikan harapan pada mereka.
Itu hanyalah sebuah ujian dari Akademi True Immortal. Hidup dan mati kita tidak penting bagi mereka. Jika mereka menghadapi bahaya besar, mereka dapat mundur setiap saat, ucap tetua Suzaku yang sangat yakin bahwa Akademi True Immortal tidak mungkin mau membantu mereka sampai masalah tuntas. Namun satu hal yang pasti, tetua Suzaku sendiri benar-benar tidak menyangka kota kuno yang telah diwariskan selama jutaan tahun akan hancur di tangan mereka sendiri. Beruntungnya Hu'er tidak ada di sini, jadi dia tak harus mati dengan pak tua ini, tambah tetua Suzaku yang mana Hu'er merupakan putranya. Tiba-tiba ada seseorang yang menerobos masuk untuk melaporkan tentang pangeran ketiga yang telah kembali, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat semua orang terkejut, khususnya tetua Suzaku karena pangeran ketiga yang dimaksud adalah Hu'er. Di luar, Hu'er benar-benar telah kembali, bahkan dia membawa dua rekan barunya, dan itu seorang pria bernama Wang Xiao dan seorang wanita bernama Xing Xuan. Karena mungkin latar belakang keluarga Wang Xiao jauh lebih baik ketimbang Hu'er, melihat kampung halaman Hu'er, dia hanya membuat ekspresi seolah-olah tidak tertarik dan bahkan mengatakan bahwa keluarga Hu'er agak lemah. Menanggapi itu, Hu'er sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia beranggapan bahwa mau seburuk apapun rumahnya, dia tak mungkin menjelekkannya. Ibarat seorang anak yang tak membenci kejelekan ibunya. Sehingga karena sekarang kota kuno Suzaku sedang menghadapi malapetaka, itu juga menjadi kesempatan baginya untuk menggunakan semua kemampuan yang telah dipelajari. Hanya dengan kata-kata seperti itu, sikap Wang Xiao sedikit melunak meskipun dia masih tidak menyangka orang seberbakat Hu'er lahir di tempat seperti ini. Sedikit menceritakan kisah masa lalunya. Dari apa yang dijelaskan oleh Hu'er, alasan utama mengapa dia rela kembali karena bahkan ketika kota kuno Suzaku berada dalam kekacauan, masih sempat-sempatnya ayahnya memberinya sumber daya untuk kultivasi. Hal itulah yang membuat dirinya bertekad dan berani melakukan perjalanan jauh. Mendengar itu, keduanya hanya bisa beranggapan bahwa ayah Hu'er adalah orang yang sangat luar biasa. Singkat cerita, akhirnya tetua Suzaku dan juga beberapa orang lainnya keluar. Melihat itu, sebagai anak yang berbakti, Hu'er segera mendekat dan berlutut untuk memberikan salam, dan pastinya tetua Suzaku langsung menyuruh putranya berdiri. Tahu bahwa ayah Hu'er hanya berada di ranah Secret Emperor, Wang Xiao kembali melontarkan kata-kata kasarnya yang langsung dihentikan oleh Xing Xuan karena jika sampai terdengar oleh Hu'er, ada kekhawatiran menambah masalah baru. Namun sayangnya Wang Xiao sama sekali tidak peduli karena asal-usul keluarga Wang bukanlah keluarga biasa. Bahkan Supreme Celestial Hall dikatakan tak mungkin bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan keluarga Wang, sehingga mau sekuat apapun Hu'er tak mungkin bisa melakukan apapun. Dasar brengsek, karakter dan pendidikannya sama sekali tak bisa dibandingkan dengan kakak, pikir Xing Xuan yang hanya bisa menggertakkan giginya. Untuk kakak yang dimaksud itu tertuju pada Hu'er karena keduanya memanggil Hu'er dengan sebutan kakak laki-laki. Akhirnya kapal yang ditumpangi oleh kelompok Gusangga tiba. Melihat itu, dengan segera Hu'er bertanya pada ayahnya yang langsung dijawab bahwa seharusnya yang datang adalah para murid dari Akademi True Immortal karena Akademi telah berjanji akan membantu mereka mengatasi bencana yang sedang terjadi. Berbeda dengan Hu'er yang menunjukkan ekspresi tak sukanya, Wang Xiao entah mengapa merasa penasaran karena dia sendiri pernah mendengar bahwa generasi akademi sekarang penuh dengan orang-orang berbakat, sehingga dia benar-benar penasaran. Dibandingkan dengan murid dari Supreme Celestial Hall-nya, siapa yang lebih kuat?
Seandainya saja kekuatanku cukup, aku pasti tak perlu mengasingkan diri untuk berkultivasi. Aku harus menerobos ke ranah supreme segera mungkin, pikir Huar yang benar-benar tak terima jika hidup dan mati dari kota kuno Zuzaku bergantung pada murid-murid Akademi True Immortal. Melihat ekspresi putranya yang benar-benar sangat membenci Akademi True Immortal, tetua Zuzaku lantas berkata bahwa Huar tidak perlu ikut menyambut orang-orang yang datang, sehingga daripada ikut dan menyulut konflik, tetua Zuzaku menyuruh putranya untuk pergi beristirahat saja. Karena penasaran, Xing Xuan mencoba bertanya apakah Huar benar-benar membenci mereka. Namun bukannya Huar, Wang Xiao lah yang menjawab bahwa itu semua sudah pasti dengan alasan bahwa harga diri Huar sangatlah tinggi sehingga dia tidak menyukai orang-orang dari akademi yang disebut sebagai orang-orang berbakat. Dipimpin oleh Huar, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk masuk. Tetapi entah mengapa, Xing Xuan bisa merasakan sebuah perasaan yang tak asing dari arah kapal kuno yang ditumpangi oleh kelompok Gusangga. Sementara itu di atas kapal, tiba-tiba Su Qingge merasakan hal yang sama seperti yang dialami oleh Xing Xuan. Bahkan itu jauh lebih parah. Melihat itu, Gusangga lantas bertanya apakah Su Qingge sedang merasa tidak sehat, yang langsung dijawab bahwa dirinya tidak apa-apa meskipun dia sendiri juga tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi pada dirinya. Namun satu hal yang pasti, bisa melihat poin keberuntungan Su Qingge sedikit meningkat, Gusangga hanya bisa bertanya-tanya apakah mungkin takdir Su Qingge telah terpicu. Melihat Jiang Susu keluar, Gusangga sedikit menggodanya dengan berkata bahwa karena tampaknya istirahatnya sudah cukup, di ujian kali ini dia benar-benar akan mengandalkan bantuannya. Hanya dengan kata-kata itu, orang-orang mulai bersemangat karena mereka yakin bahwa sebagai murid dari Istana Ancestral, Jiang Susu pasti memiliki banyak cara untuk mengatasi monster dari Absolute Yinfield. Dengan kekuatan Tuan Muda Shangge, khawatirnya aku cuma punya sedikit ruang saja untuk berkontribusi, ucap Jiang Susu dengan santainya, yang mana kata-katanya itu malah menjadi bumerang baginya karena tiba-tiba Gusangga menjawab. Shine Susu sangat rendah hati sekali. Aku sudah beberapa kali merasakan langsung seperti apa keterampilan mendalammu itu. Mendengar pembicaraan mereka, orang-orang hanya bisa bingung bercampur terkejut karena baru pertama kali mereka mendengar tentang Gusangga yang pernah bekerja sama dengan Jiang Susu. Alhasil, mereka mulai membicarakannya dengan serius sampai-sampai mereka berpikir bahwa tampaknya kekuatan Jiang Susu hampir setara dengan Gusangga. Dari banyaknya orang, kemungkinan besar hanya ada satu wanita yang memahami arti dari kata-kata Gusangga karena terlihat jelas dia hanya bisa menutup mulutnya dengan wajah yang mulai merah merona. Adapun Jiang Susu sendiri bukannya bersyukur, entah mengapa dia terlihat sangat kesal karena orang-orang di sekitarnya benar-benar bodoh, seolah-olah dia sebenarnya ingin orang lain mengetahui tentang hubungannya dengan Gusangga. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.